Tragedi 26 Desember tahun 2004 akan selamanya jadi catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Gempa bumi dahsyat berkekuatan 9,3 skala Richter mengguncang Aceh, diikuti gelombang tsunami mengerikan yang menelan lebih dari 167.000 korban jiwa. Di tengah kepedihan dan kehilangan, ada cerita-cerita yang melampaui nalar. Kisah mistis yang dialami para penyintas. Salah satunya adalah Denny Bahari, yang saat itu baru berusia 6 tahun. Tepat seminggu setelah bencana tanggal 1 Januari tahun 2005, Dani dan ibunya kembali ke kampung halaman dari pengungsian. Pemandangan yang menyambut mereka adalah neraka dunia. Pohon-pohon tumbang rama-rama rata dengan tanah, dan mayat-mayat yang belum dievakuasi tersebar di mana-mana. Ibu Dani terus berpesan agar anaknya tidak menatap jenazah-jenazah itu. "Jangan dilihat, nak. Mereka orang baik, tapi nanti mereka bisa ganggu kita," bisik sang ibu dengan suara bergetar. Setibanya di lokasi rumah mereka, yang tersisa hanyalah puing-puing. Mereka mendirikan tenda seadanya untuk bermalam. Saat malam tiba, udara dingin terasa menusuk tulang. Keheningan yang mencekam tiba-tiba dipecahkan oleh sebuah suara yang hanya didengar oleh Dani, suara tangis bayi yang pilu, seolah datang dari balik keruntuhan. Ketika Dani bertanya pada ibunya menyangkal mendengar apapun. "Kamu salah dengar mungkin, nak," katanya, mencoba menenangkan. Sekitar pukul 10 malam, karena tidak bisa tidur, Dani keluar dari tenda. Di kejauhan, ia melihat dua sosok perempuan. Salah satunya adalah seorang nenek tua yang tampak sangat marah. Nenek itu berteriak-teriak menyalahkan banyaknya Cina sebagai penyebab air laut naik. Dani mengenali nenek itu sebagai Nai Panju. Saat Dani menceritakan apa yang ia lihat, ibunya hanya menyebut nama Nai Panju dengan nada khawatir tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Keesokan harinya, dunia Dani terasa sedikit lebih normal. Ia bertemu dengan Rafli, teman sepermainannya. Rafli yang berasal dari keluarga kaya, bahkan dengan baik hati memaafkan utang kecil yang Dani miliki padanya. Mereka bermain bersama seperti tidak ada bencana yang pernah terjadi. Namun, sore harinya, suasana kembali muram. Ibu Dani menangis terseduh-seduh, meratapi banyaknya kawan dan sanak saudara yang telah tiada. Malam itu, suasana mistis kembali menyelimuti. Tangis bayi yang sama terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Ibu Dani, yang kali ini juga mendengarnya, langsung menyuruh Dani untuk membaca surat Al-Fatihah berulang kali. "Baca terus, nak. Jangan berhenti," perintahnya dengan panik. Namun, misteri yang sesungguhnya baru terungkap keesokan harinya. Saat berjalan-jalan di sekitar tenda, Dani melihat orang tua Rafli sedang menangis di depan sisa-sisa rumah mereka. Dani yang polos mendekati mereka untuk menyapa. Dengan air mata berlinang, ibu Rafli berkata, "Rafli sudah tidak ada, nak. Dia sudah meninggal. Kami sendiri yang mengantar jenazahnya ke kuburan." Dani terdiam, bingung. Bagaimana mungkin? Baru kemarin sore, ia bermain bola dengan Rafli. Saat Dani menceritakan ini pada ibunya, sang ibu hanya bisa berkata bahwa mungkin Dani hanya ngomong sendiri karena terlalu merindukan temannya. Kejadian aneh terus berlanjut. Saat sedang mencari barang-barang yang mungkin tersisa di reruntuhan, Dani menemukan sebuah kaos bola berwarna merah, persis seperti yang Rafli kenakan saat mereka bermain kemarin. Tanpa pikir panjang, Dani mengambil kaos itu dan menyembunyikannya di dalam tenda, menganggapnya sebagai kenang-kenangan. Puncak dari semua keanehan ini terjadi beberapa hari kemudian. Dani dan abangnya menemukan sebuah mainan di dekat tenda mereka. Bagi mata seorang anak kecil seperti Dani, itu adalah mobil-mobilan keren yang dibuat dari kulit jeruk bali. Dengan gembira, ia membawanya ke tenda. Reaksi keluarganya sangat mengejutkan. Mereka panik, segera merebut mainan itu dan membuangnya jauh-jauh. Dani kemudian dimandikan sambil dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Abangnya kemudian menjelaskan dengan nada yang sangat serius, "Itu bukan mobil-mobilan, Dik. Itu daster merah yang sudah bercampur tanah dan darah. Itu pakaian mayat yang ada di jalanan." Tangis Dani pecah sejadi-jadinya. Akhirnya ia sadar.
Selama ini, ia tidak bermain dengan manusia. Ia berinteraksi dengan arwah. Beberapa malam setelahnya, teror belum berakhir. Danny kembali mendengar suara Rafli memanggil namanya dari luar tenda, mengajaknya bermain. "Danny, ayo main." Suara itu terdengar begitu nyata. Ibunya yang ketakutan segera menarik Danny masuk, menyuruh abangnya mengambil Al-Quran. Selama kurang lebih 10 menit, abangnya terus membacakan surah Yasin. Setelah itu, Danny seolah tersadar dari sebuah lamunan panjang. Ia akhirnya benar-benar menerima kenyataan. Rafli, temannya benar-benar sudah tiada. Kondisi Danny semakin memburuk. Setelah rentetan kejadian itu, ia demam tinggi, sering pingsan, dan dalam tidurnya terus mengigau ingin ikut ayahnya, yang juga menjadi korban tsunami. Keluarga yang khawatir akhirnya memanggil seorang Pak Ustadz. Setelah melihat kondisi Danny, Pak Ustadz berkata bahwa Danny ada yang jagain dan harus sangat berhati-hati agar tidak terbawa ke alam lain. Untuk mengatasi gangguan ini, mereka harus memanggil orang pintar lain yang dikenal dengan nama Kakek Janggut. Abang Danny segera berangkat menjemput Kakek Janggut. Dalam perjalanan, ia merasa diikuti oleh seekor monyet berbulu putih yang aneh. Namun, ia mencoba menghiraukannya. Malam itu, Kakek Janggut tiba dan memilih untuk bermalam di luar tenda. Sepanjang malam, keluarga mendengar Kakek Janggut seolah sedang berbicara dengan seseorang. Padahal, tidak ada siapa-siapa di sana. Pagi harinya, Kakek Janggut memberikan penjelasan yang mengejutkan. Monyet berbulu putih yang dilihat Abang Danny adalah jelmaan dari Nyai Panju. Nenek yang dulu dilihat Danny sedang marah-marah. Ternyata, Nyai Panju adalah arwah orang baik yang selama ini justru menjaga Danny dari gangguan arwah-arwah jahat lainnya. Setelah memastikan Danny sudah terlepas dari pengaruh buruk dan memastikan kaos merah milik Rafli tidak membawa masalah, Kakek Janggut dan Pak Ustadz pun pamit. Keluarga Danny memutuskan untuk segera kembali ke barak pengungsian, meninggalkan kampung halaman yang penuh kenangan pahit itu. Sejak saat itu, Danny tidak pernah lagi melihat atau mengalami kejadian aneh. 6 bulan kemudian, mereka kembali ke kampung halaman yang sudah mulai pulih dan damai. Kisah Danny menjadi salah satu dari ribuan cerita tak terlupakan pasca tsunami. Sebuah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berada di luar jangkauan logika kita. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan seri cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.